Cukup lama bergulir, kasus penganiayaan yang melibatkan nama pesinetron Eza Gionino dan Ardina Rasti kini mulai menjelang klimaks. Hasilnya pada hari Rabu 30 Januari kemarin, pihak berwajib resmi menahan Eza. Atas proses itu, pihak kepolisian pun menggelar konferensi pers. Lantas benarkah jika Eza hanya menjalani penahanan selama 20 hari atas kasus perkara tersebut? Dan seperti apa pula keluarga Eza menyikapi hal ini? Berikut liputannya. Cukup bukti sehingga pada hari ini rencananya lebih tepatnya pukul 4 nanti 4 sore Eza nanti resmi kami akan tahan. 16 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Ardina Rasti, Eza Gionino resmi ditahan di Polres Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 Januari kemarin. Walau sebelumnya Eza telah menjalani wajib lapor, tapi sikap kooperatif yang ia tunjukkan tampaknya tak membuat pihak berwajib luluh begitu saja. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat penyidik merasa perlu untuk melakukan penahanan? Mungkinkah lantaran adanya intervensi dari pihak luar? Eza terhitung mulai hari ini dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Yaitu pertama, tersangka ditakutkan melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin dua hal ini tidak bisa kepada Eza. Dua hal artinya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti mungkin tidak mungkin terjadi lagi ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah mengulangi perbuatannya. Dikarenakan antara Eza tersangka dan korban itu kedua-duanya kan memiliki profesi yang sama. Ada beberapa keterangan saksi yang masih belum sinkron, sehingga kita menguatkan dulu keterangan saksi tersebut, memastikan berulang-ulang jangan sampai kita salah menahan orang. Terkungkung di balik jeruji besi baru menjadi permulaan untuk membuktikan segala tudingan yang dilontarkan Ardina Rasti. Merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan, Eza melalui kuasa hukumnya mengaku akan melakukan upaya penangguhan penahanan sebagai bentuk pembelaan. Kami juga, dia punya hak hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena kami merasa bahwa pertama, konstruksi hukum yang dibangun itu fakultatif tidak wajib ditahan. Ya, fakultatif tidak wajib ditahan. Tapi penyidik kami hormati dia punya hak subjektif yang namanya diskresi. Ya, kalau untuk menanggapi bantahan dari tersangka, kami tidak mau banyak menanggapi karena pertama hal tersebut memang menjadi suatu hak yang bersangkutan ya sebagai orang yang sedang diposisikan dan dituduhkan sebagai tersangka. Tapi yang jelas laporan dari klien kami atas dugaan kekerasan ini bahwa tindakan pidana itu ada dan itu diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami mempunyai saksi dan kami mempunyai bukti dan alasan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka itu juga secara kami dapat konfirmasi dari pihak penyidik itu juga dengan alasan dan alasan utamanya adalah karena bukti-bukti untuk perkara ini sudah kuat dan sudah lengkap. Dari sejumlah bukti serta keterangan beberapa orang saksi, pihak penyidik akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Eza Gionino. Sejauh ini, baru Ardina Rasti yang mengajukan saksi dan bukti-bukti. Lantas, akankah Eza juga mengajukan saksi untuk mementahkan segala tudingan yang dilekatkan pada pundaknya? Hari ini kan kita yang memajukan saksi dari kita. Jadi dia punya saksi, kita punya saksi. Ya kan? Persoalannya kan saksi ini kan diuji toh. Saksi yang melihat atau katanya kan dia yang pasti itu cuma 2 orang ada di situ dengan satu yang namanya pembantunya, cuma itu aja, lain tidak ada. Yang semua itu kan cerita barang bukti yang diajukan kita perlu uji apakah ada kaitannya dengan tindak pidana yang disebutkan, tapi yang pasti rekaman bukan alat bukti.
Merasa memiliki cukup bukti serta kelengkapan berkas, pihak berwajib akan segera melimpahkan kasus dugaan penganiayaan dan tindak kekerasan ini ke kejaksaan. Dan tidak perlu berlama-lama. Tanggal 1 Februari esok, rencananya pihak kepolisian akan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Berkas kami limpahkan rencananya hari Jumat. Ya, karena kita sudah cukup lengkap untuk menyidik kasus ini dan rencana hari Jumat kita akan kirim ke kejaksaan. Siapa yang salah dan siapa pula yang benar hingga kini memang masih buram. Tapi bagi Eza, ia lebih baik mendekam di penjara daripada mengakui apa yang tidak pernah dilakukannya. Sebenarnya cuma ngomong sendiri, tapi berhubung dia nggak bisa turun, saya cuma sampaikan statement dari Eza. Dia nggak perlu dibilang siapapun karena dia merasa tidak bersalah. Biasanya kalau orang bersalah itu pasti akan minta dukungan ke sana kemari, tapi dia tidak. Oke. Dan pesan dia ya, dia lebih baik ditahan daripada harus mengakui dan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Masih dari ranah hukum, eksepsi Nikita Mirzani ditolak majelis hakim. Apa yang membuat artis kontroversi ini adu argumentasi dengan ARMY terdakwa dalam kasus yang sama?